Halo saudara, senang sekali saya mendapatkan kesempatan untuk boleh membagikan renungan singkat kepada saudara. Dan hari ini saya akan menyampaikan tentang kebersamaan yang diambil dari Ibrani 10 ayat 24. Kita baca sama-sama yuk. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Katakan amin. Nah, hari ini saya membahas tentang kebersamaan, saudara. Ya, kita sering mendengarkan statement, tidak penting destinasinya, yang penting adalah bersama dengan siapa kita menjalaninya. Ya, kita sering mendengar statement tersebut, betul saudara? Dan pastinya statement tersebut mengarah kepada siapa orang-orang atau orang yang bersama-sama dengan kita menjalani suatu perjalanan tersebut hingga sampai ke satu destinasi. Betul saudara? Sama dengan kehidupan kita, ada orang-orang atau orang yang Tuhan tempatkan di sisi kita yang akan bersama-sama berjalan menuju ke satu destinasi tersebut, saudara. Ya, itulah yang akan kita bahas. Ada kebersamaan dalam kehidupan kita yang Tuhan izinkan, yang Tuhan berikan, orang-orang yang menuntun kita, orang-orang yang ada bersama-sama kita untuk mencapai satu destinasi dalam kehidupan. Maka dari itu, saya akan membahas tentang kebersamaan, saudara. Yang pertama, dari ayat yang tadi kita belajar bahwa kebersamaan itu penting untuk ada ketersalingan. Sama-sama katakan ketersalingan. Ya, apa sih saling, saudara? Saling itu adalah timbal balik. Saling itu adalah timbal balik. Yang namanya timbal balik pasti dari dua pihak yang berbeda. Kayak kalau cuma satu pihak itu namanya bertepuk sebelah tangan, saudara ya. Timbal balik harus saling. Ya, saling mengasihi, saling memperhatikan dan lain sebagainya. Saling berbicara apa lagi? Saling berbicara tidak menuntut tetapi memberi, saudara. Tidak menuntut tetapi memberi, saudara. Karena di dalam kasih tidak ada tuntutan, ya. Kasih itu tidak menuntut, tapi kasih itu memberi. Makanya di poin pertamanya kita belajar ketersalingan adalah sebuah timbal balik yang harus kita lakukan. Ya, jangan kita diberi saja, tapi kita juga harus memberi. Karena kasih tidak menuntut, tapi kasih itu memberi, saudara. Nah, yang kedua, memperhatikan. Ya, di sini ada kata marilah kita saling memperhatikan. Ya, memperhatikan ini menjadi satu poin yang yang zaman sekarang ini perlu banget, saudara. Karena memperhatikan adalah salah satu bentuk kasih yang kita bisa lakukan kepada seseorang. Kita kan Kristen ya, seharusnya kita jago memperhatikan kasih saudara. Kenapa? Karena Tuhan sang sumber kasih itu ada di dalam kita, saudara. Namun kenyataannya isu yang saat ini marak di masyarakat sosial adalah loneliness atau kesepian, saudara. Ya, satu hal yang janggal, satu hal yang miris, ya, ketika orang-orang Kristen berbicara tentang kasih, tetapi yang terjadi adalah banyak anak-anak Tuhan mengalami kesepian, saudara. Banyak bahkan yang melakukan pelarian ke clubbing, ke bar. Ya, karena di sana mereka menganggap lebih diterima atau lebih mendapatkan perhatian ya dari orang-orang tersebut, sehingga mereka menganggap wah, orang-orang gereja, anak-anak Tuhan munafik. Seperti itu. Itu menjadi sebuah PR bagi setiap kita untuk kita juga saling memperhatikan. Ya, jangan sampai orang-orang yang tadinya berharap sama Tuhan, namun ketika dia mendapatkan sikap kita sebagai orang Kristen tidak mencerminkan kasih dengan saling memperhatikan, dia akan mencari perhatian itu ke tempat lain, saudara. Tips saling memperhatikan, saya ada 3 hal yang saya mau bagikan dengan cepat. Yang pertama adalah apa kabar? Ya, kita tinggal tanya apa kabar saja gitu ya. Apa yang saya bisa bantu? Apa yang bisa saya doakan? Dengan seperti itu kita akan mendorong orang dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Amin buat firman Tuhan. God bless you all.